Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Saputra Dardi. Saya dari Program Studi Teknik Elektro Stambul 2023 dari Universitas Negeri Medan di kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan proyek rutin saya dari mata kuliah mikroprosesor dan juga mikrocontroller, yaitu mengenai simulasi siklus fetch, decode, dan execute. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu dari mata kuliah mikroprosesor dan juga mikrocontroller, yaitu Bapak Eka Dodi Suryanto, SPDMT, dan juga Bapak Marwan Afandi, STMT. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Di sini saya diperintahkan oleh dosen saya, yaitu untuk mengerjakan proyek percobaan 1, yaitu simulasi siklus, fetch, decode, dan execute pada Arduino dengan program interpreter sederhana, yang dimana tujuannya itu menjelaskan konsep siklus instruksi fetch, decode, dan execute, kemudian mengimplementasikan program interpreter sederhana pada Arduino, dan mengamati peran program counter atau VC, memori instruksi, dan register kerja atau akumulator, serta menganalisis hasil eksekusi instruksi melalui LED dan serial monitor. Nah, untuk project kali ini kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama ada satu unit Arduino Uno dan ada satu kabel USB untuk upload programnya. Kemudian ada 4 LED bebas warna apa saja, dan juga ada 4 resistor berukuran 220 ohm. Kemudian ada breadboard dan jumper wires, dan juga ada satu push button untuk sebagai step by stepnya. Kemudian ada resistor pull down sebesar 10 k ohm. Kemudian ada PC dengan Arduino IDE terinstall, dan juga ada kabel atau power supply jika tidak menggunakan USB. Namun di sini saya menggunakan USB, saya jadi tidak menggunakan power supply, dan opsionalnya menggunakan oscilloscope. Nah, di sini saya telah membuatkan codingannya pada simulasi Walkwi, pada software Walkwi, yang dimana hasil dari project itu nantinya akan menghasilkan output berupa lampunya. Ketika push button dipencet, maka akan mengeluarkan satu instruksi, dan ketika dipencet lagi akan melakukan instruksi selanjutnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan codingannya. Di sini yang pertama itu codes wins 8, LED pins 4, yaitu 2, 3, 4, 5, touch in button pin 6, dimana buttonnya itu nanti akan terhubung ke pin 6, sedangkan 4 LED-nya itu terhubung ke pin 2, 3, 4, dan 5 nantinya, sesuai dengan codingan di sini. Nah, di sini dapat kita lihat teman-teman, UNT8T program, yang dimana ini merupakan nantinya adalah program untuk mengatur LED mana saja yang hidup. Di sini dapat dilihat 0 kali 1 ini teman-teman, yang dimana itu load itu maksudnya berupa perintah untuk mengaktifkan lampunya itu. Kemudian 0 kali 40 out itu berupa untuk menampilkan hasil perintahnya. Begitu pula dengan akhirnya nanti 0 kali F0, yang dimana itu hasilnya mati teman-teman, atau off. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya 0 kali 11 itu merupakan perintah dari bilangan heksadesimal, yang dimana pada nilai 1 itu binernya dapat dilihat di sini. 1 itu menghasilkan biner 0001. Artinya lampu yang menyala adalah lampu biru, sedangkan lampu merah, kuning, dan hijau akan mati atau off. Begitu pula dengan 0 kali 13. Di sini dapat kita lihat kembali nilai heksadesimal 3 itu binernya 0011. Maka yang akan menyala adalah lampu hijau dan lampu biru. Kemudian begitu seterusnya hingga 010, di mana nantinya 010 itu akan mati semua karena tidak ada yang menyala, karena nilai binarnya 0000.
Sedangkan di sini perintah untuk menyalakan lampunya semua itu 0 kali 1F, yang dimana dapat kita lihat nilai heksa dari F itu binernya 1111, sehingga nantinya lampu akan menyala semua. Nah, ini fungsi untuk perintah codingan yang di sini teman-teman, yang dari UNT8T program hingga halt pada 0 kali F0. Kemudian di sini untuk perintahnya selanjutnya ada ACC sama dengan 0 dan PC sama dengan 0. Di sini saya juga menggunakan resistor pull down eksternal, di mana nantinya codingannya di sini pin mode button pin sebagai inputnya. Kemudian tampilkan nilai awalnya menggunakan show ACC. Nah, di sini prosesnya teman-teman diproses pada codingan ini. Dapat dilihat bahwa cache 0,1 itu load IMM dan cache 0,2 itu ADD IMM. Jadi di sini menambahkan dan subnya itu mengurangkan. Nah, di sini nanti akan muncul di papan bawah menunggu tombol untuk step. Tandanya di sini saya menggunakan project yang menggunakan manual. Maksud manual di sini saya harus menekan tombol push button sehingga baru dia akan muncul lampunya, atau lampunya akan menyala. Jika menggunakan otomatis, maka saya tidak perlu menekan push buttonnya. Nah, di sini coba kita jalankan sesuai dengan apa yang saya perintahkan pada program, maka dia akan menghasilkan perintah yang sama sesuai dengan apa yang saya perintahkan pada program. Di sini dapat kita lihat. Nah, ketika saya memencet tombol push button, maka yang menyala adalah warna biru, LED warna biru sesuai dengan 0 kali 11, maka yang menyala yaitu 0001 sesuai bilangan binernya. Kemudian perintah selanjutnya yaitu 0011, yang dimana yang menyala ada warna hijau dan warna biru sesuai dengan perintahnya. Begitu pula selanjutnya hingga 0 kali F0 itu nantinya. Nah, di sini seterusnya 0111, kemudian 1111, kemudian 1001, dan mati atau off LED-nya menjadi 0000. Nah, di sini sudah saya jelaskan melalui software Walkwi untuk rangkaian project yang telah saya kerjakan, teman-teman. Di sini saya sudah membuatnya. Nah, selanjutnya nantinya pada hardware Arduino-nya atau bentuk fisik Arduino-nya saya juga sudah menyiapkan yang sesuai dengan rangkaian yang pada Walkwi ini yang telah saya rangkai, akan saya implementasikan atau aplikasikan pada bentuk fisik Arduino nyatanya gitu. Namun nantinya saya akan menambahkan UNT8 ini menjadi lengkap sehingga menjadi 15 langkah, dimulai dari bilangan biner 1 hingga ke heksadesimal 15 nantinya, yaitu F, sehingga langkahnya itu lebih lengkap. Baik, sebelumnya di sini saya sudah merangkai rangkaiannya. Hasil yang telah saya buat dari software Walkwi sebelumnya sudah saya terapkan pada bentuk fisik Arduino nyatanya. Di sini sudah saya rangkai, yang dimana saya menggunakan 4 buah LED, yaitu 2 merah dan 2 hijau, dimana masing-masing kaki anoda atau positif dari LED terhubung ke resistor 220 ohm. Sini dapat dilihat 220 ohm kaki dari anoda LED, kemudian terhubung juga pada LED 1 ke pin 2, begitu juga dengan LED kedua, kaki anodanya pada LED kedua terhubung ke resistor 220 ohm dan juga terhubung pada pin 3. Begitu juga selanjutnya pada LED keempat, terhubung juga kaki positifnya atau anodanya dengan resistor 220 ohm dan juga pin 5. Kemudian di sini saya juga menggunakan push button, yang dimana
fungsinya itu nanti untuk mengatur perintah sesuai dengan apa yang program yang telah saya buat. Ketika nanti saya menekan tombol push buttonnya, maka dia akan menghasilkan perintah sesuai dengan program yang telah saya buat nantinya. Ya, misalnya ketika saya mencet push button, maka hasilnya nanti LED 1, 2, dan 3 tidak menyala dan hanya hijau yang menyala. Begitu juga selanjutnya hingga perintah sesuai bilangan biner, yaitu pada bilangan desimal 15 atau bilangan heksadesimal F, maka lampunya akan menyala semuanya. Kemudian di sini saya juga menambahkan satu buah resistor 10 k ohm yang terhubung dengan ground. Di sini dapat lihat terhubung dengan ground, dan juga sebelum itu resistor 10 k ohm-nya juga terhubung dengan push button, dan kedua kaki push button yang pertama di sini ada kaki kirinya yaitu kabel berwarna coklat terhubung ke pin 6. Dan yang merah kaki sebelah kanan dari push button itu terhubung ke 5 volt. Nah, di sini saya juga menjamperkan atau menghubungkan LED 3 dan 4 ke ground juga, agar nantinya LED-nya menyala semua. Jadi tidak hanya LED 1 dan 2 saja. Begitu kira-kira bentuk rangkaiannya. Baik, di sini saya sudah menghubungkan USB yang saya gunakan untuk mengupload programnya ke dalam Arduino ini melalui aplikasi Arduino IDE. Ini dapat kita lihat. Di sini saya sudah memasukkan program-programnya seperti yang saya buat di Walkwi. Hanya saja seperti yang saya bilang pada bagian WNT8T program itu saya menambahkannya agar lebih lengkap. Di sini dapat dilihat langkahnya itu lebih lengkap, dimulai dari 0 kali 1 0 kali 40, mana 0 kali 40 ini berguna untuk atau berfungsi untuk menampilkan nilainya, dan juga hingga akhirnya nanti 0 kali F0 dimana nantinya akan kembali ke awal. Di sini sebelum itu juga akan menampilkan bahwa LED-nya akan menyala nantinya sesuai dengan perintahnya 0 kali 1F, sehingga keempat LED ini nanti akan menyala. Di sini langsung saja pertama kita upload. Nah, sedang loading. Di sini dapat dilihat loading. Nah, ketika sudah berhasil mengupload, maka langsung saja kita aplikasikan pada rangkaian ini. Sebelum untuk mengaplikasikannya atau menjalankannya, kita harus memperhatikan dulu apakah ada kabel-kabel yang longgar sehingga nantinya dapat mempengaruhi outputnya. Bisa jadi kendala bagi rangkaian untuk bekerja. Nah, ketika sudah ini memeriksanya, maka langsung kita jalankan. Nah, di sini dapat dilihat kondisi awalnya itu 0001 sesuai dengan apa yang diprogramkan, yaitu bentuk biner dari satu itu adalah 0001. Kemudian ketika dijalankan lagi, maka 0010 dan selanjutnya 0011. Begitu juga selanjutnya 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1111, 1100, 1101, 1110. Nah, di sini sudah menyala semuanya, menandakan bahwa perintahnya sudah mencapai akhir, yaitu sudah dihitung hingga bilangan desimal 15 dan atau bilangan heksadesimal F. Di sini perintahnya sudah menyalakan 4 buah LED-nya. Nah, ketika kita melanjutkan atau menekan push buttonnya, maka dia akan off untuk keempat LED-nya. Dia akan kembali ke awal program sebelumnya, dimulai dari awal lagi. Di sini dapat kita lihat, nah mati,
Selanjutnya ketika kita menekan lagi, maka dia akan mulai seperti awal programnya di sini. Begitu akan terus menerus cara kerja sistem dari project ini, teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan mengenai project saya itu, yaitu project simulasi siklus fetch, decode, dan execute. Jika saya ada kesalahan atau kekurangan pada penyampaian penjelasan project saya kali ini, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu dari mata kuliah mikroprosesor dan juga microcontroller yang telah membimbing saya untuk mengerjakan tugas project rutin pada modul 1 ini. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.